Sobat Pionir, kali ini kita akan buat sebuah video ya, membalas postingan lagi, membaca kolom komentar ya dari postingan saya tentang salah satu postingan dari Pionir GCV ya, 5 miliar. Saya screenshot lalu saya posting di Facebook saya, Sobat Pionir, di Pi Network DC ya. Dan itu menimbulkan komentar sampai 70 komentar, Sobat Pionir. Dahsyat ya. Jadi isi isi Facebooknya, isi postingan saya itu ini dari Eyang Kangkung. Ya, ini pasti opa-opa ya yang peminat GCV 5 miliar. Mohon maaf ya, bapak-bapak yang udah umur di atas 50-an tahun ke atas. Bukan berarti saya mau melangkahi Anda. Anda adalah orang tua ya, yang menunjuki jalan yang terbaik buat para anak muda ya. Jadilah orang tua yang banyak pengetahuan ya, supaya jangan menyebarkan hoak di luar sana ya. Karena saya juga udah jadi orang tua, saya udah 41 tahun ya. Ya Sobat Pionir, sudah kepala berapa? Kepala 4 ya, kepala 3. Saya pakai kacamata dulu Sobat, biar awet muda ya. Oke. Kita baca. Loh, kok gelap banget ya? Mari kita baca. Aduh, saya belum bersihkan ya Sobat Pionir. Anak saya dari tadi ketawa terus tuh. Itulah kalau anak yang yang jajan terus ya. Dikit-dikit Alfamart, dikit-dikit jajan gitu kan. Ya. Ngabisin duit bapaknya. Ya. Sini ngomong dulu sini. Ini anak saya ini. Ya, coba ngomong. Siapa sini? Sobat Pionir. Baru 4 tahun ya. Tapi udah lincang ngomongnya. Ke sana dulu main sama mama di sana. Dia mau buat konten dulu. Oke. Ya, baik. Sobat Pionir dimanapun Anda berada. Ini postingannya kan dari Eyang Kangkung Jo ya. Pi Network dan Binance bersatu, buktikan buktinya, bukti nyata ya. Dengan nilai GCV 314159 termasuk dompet banking di 48 negara. Wow, dahsyat ya. Dan listing eksklusif ya. Fakta yang mencengangkan ini membuat para skeptis yang meragukan Picoin itu pingsan ya. Anda itu dilihat sama yang bukan penambang koin Pi itu ya, Anda itu dilihat bodoh sama mereka. Lah sama-sama penambang Pi aja saya lihat Anda bodoh dan tolol gitu, apalagi orang luar yang lihat. Sorry ya, pikirannya maksud saya ya. Oke. Berbagai bukti kuat telah muncul yang menunjukkan bahwa integrasi antara kedua platform besar ini bukan sekedar rumor, tetapi fakta yang dianggap mengubah landscape kripto global apa saja. yang kangkung ya. 7 fakta Pi Network di Binance yang bersatu. Ya, satu domain pbinance.com sudah aktif dengan fitur eksklusif ya. Selengkapnya ini ada postingan dari IKN ini. IKN juga kadang-kadang ya, penulisnya itu, kreatornya itu kadang-kadang ya mendukung GCV juga. Kadang-kadang buat postingan berita yang hoak gitu, IKN News itu ya. Makanya membuat Pionir itu pada berhalu ya. Jadi stop IKN ya. Berikan fakta ya, jangan menambah-nambah bumbu lah. Kasihan Pionir. Anda cekoi Pionir jadi bodoh semua dan tolol gitu. Otaknya maksud saya. Jadi kita baca kolom komentar Sobat Pionir. Apa ya? Ini komentarnya berapa nih? 74 komentar ya. Ya ini. Dari semua pendukung GCV yang komen di sini, saya tantang kalian untuk membeli koin seharga 100 juta saja untuk 500 koin Pi saya. Inbox ya saja kalau ada yang benar-benar yakin harga GCV bakal terjadi.
kita transaksi ya, kalian akan mendapat untung banyak sekali. Benar ini, Mas Ahmad Badrun ya, Levi ya. Benar ini ya, teman-teman BGCP. Ini tantang Anda kan meyakini harga 5 miliar per koin tuh. Kalau hanya 100 juta tuh kecil mah ya. Beli ya, jual koin Anda, sorry. Ya, beli koin si Mas Ahmad ini ya. Beli 500 koin itu 100 juta. Itu tabungan Anda masa depan kalau tercapai nilai GCV 5 miliar ya. Kita baca ya Sobat Pion dari sini ya. Ya. Mana berani? Nggak berani. Kelihatan. Jadi di sini mana berani mereka, bos, cuman omong-omong doang. Saya ngomongnya. Ya itu kayak si Mas Agus Handoyo itu ya. Ini Mas Agus Handoyo. Halo Mas Agus Handoyo ya. Mas atau ini apa ya? Eyang Agus Handoyo ya. Kayaknya Eyang Agus ya kayak. Saya panggil Eyang Agus Handoyo. Kan ada di atas tadi yang kangkungnya. Mari kita baca. Ngomong, ngapain juga kamu yang ribut sendiri? Mau GCP mau enggak terserah mereka. Ya, kenapa pada sirik toh? Aduh, yang Agus ya. Iya. Biarin Bang, mereka itu benci tapi rindu. Opo? Siapa yang mau rindu dengan nilai GCP? Kebodohan global, ya. Anda aja yang pengikut nabi palsu ya, yang memberitakan ya kalau dikatakan Injil palsu. Itulah nabi palsu Dorsin ya, yang menciptakan white paper baru. White paper yang apa ya? Yang membuat ya di luar dari konteks white paper Pinetalk ya, itulah kitab palsu itu. Jadi dia tersirat dari iblis ya. Tersirat dari iblis si Dorsin ya, baru dia membagi doktrinisasi lewat PDF-nya itu ya, sehingga banyak pionir yang terkontaminasi, menimbulkan sekte-sekte yang berbahaya seperti sekte dari Engalomania ya. Itu berbahaya karena mengumpulkan uang member ya, banyak meresahkan, menipu ya pionir. Pionir aja sekarang yang masih mengikuti Engalomania ya, itu sudah terkontaminasi ya. Mereka sudah ya ibaratnya mimpi, nggak bisa bangun lagi, berada di alam mimpi. Jika suatu saat mereka punya 100 koin, memiliki 500 miliar koin, 500 miliar kekayaan di kampung mereka. Belum dibangun-bangunkan sampai sekarang. Ya, tujuan saya ini, saya mau siram air mereka supaya mereka bangun dari tidurnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Aduh, kasihan banget ya Sobat Pionir. Aduh, kacamatanya ini makin buram aja. Saya nggak bisa baca lagi nih ini ya. Indah kenyataannya orang-orang. Inilah kenyataan orang-orang yang ya mengatakan penipuan itulah syirik. Sebagai pionir sejati harus semangat. Jadi ini ngatino nih. Saya rasa ini yang pengikut GCP itu dari kampung-kampung kayaknya, yang kesulitan dapat informasi teknologi. Kurang informasi kripto ya. Jadi mereka yang tinggal di kampung, yang apa namanya, yang lebih banyak berbaur dengan tanaman ya, dengan pertanian ya, dengan peternakan ya. Jadi kurang belajar tentang ilmu komputerisasi. sorry, saya cuma ngomong fakta dan kenyataan, siapa tahu benar ya. Kalau nggak benar ya mohon maaf. Oke. Oh, orang ini selalu nyinyir tapi Picoinnya doyan gitu. Jadi nyinyir itu apa namanya? Ada dua kategori, nyinyir karena udah stres tapi masih doyan Picoin, nyinyir karena nggak punya Picoin. Kalau ini nyinyir udah stres tapi masih mau Picoin. Tawarin deh koin kalian ke orang ini. Terima kasih dibeli. Pasti dibeli. Ya pasti saya belilah. Ya, saya beli. Saya beli itu dalam artiannya saya cairkan lalu saya transfer uangnya ke rekening teman-teman. Ya, Anda jangan melarang-larang ya.
ya para pionir yang punya kebutuhan ya, punya persoalan hidup. Anda siapa ya? Ya, Anda siapa? Saya tanya ya, Mas Oke Frans ya. Anda nggak tahu pergumulan kehidupan setiap orang ya. Setiap orang punya persoalan hidup ya. Mereka punya masalah seperti kurangnya beras di dapur ya, seperti apa namanya lagi sakit butuh uang untuk berobat, nggak ada pilihan lain selain menjual koin pai Anda, koin pai mereka ya sorry. Lalu Anda melarang-larang mereka. Anda bisa nggak Anda memberikan mereka uang ya? Kalau Anda larang, kasih mereka bantuan ya. Kalau cuma ngomong-omong doang ya, percuma ya. Ya, saya udah cairkan ya, Mas Oke Frans, udah cairkan ya. Saya salah hitung kemarin, saya pikir udah 50.000, udah 100.000 lebih koin pai yang saya cairkan. Ya, 100.000 lebih. Dan ya, dan saya juga sudah menjual itu kurang lebih hampir 30.000 lah koin pai. Ya, postingan saya itu seberapa saja yang saya posting bukti-bukti transfer itu. Ya, karena apa? Karena saya pengen bantu teman-teman pionir, pengen memfasilitasi mereka yang kesulitan penukaran ya. Itulah yang mereka punya aset CryptoPay ya untuk bisa ditukarkan. Dan saya juga menjalankan apa yang diberikan oleh Kortim yaitu bursa gitu kan. Untuk bisa bertransaksi dan bisa menciptakan nilai Pi Network itu. Tapi kalau Anda larang-larang berarti Anda menggagalkan proyek ini ya. Mas Oke Frans ya. Ya lihat muka saya ini. kurang ilmu ya Mas Oke Frans ini ya. Jadi di sini kita baca. Oke Frans, biar tukang nyinyir mengharapkan pionir panik. Saya nyinyirnya itu ke GCP ya, bukan ke pionir, bukan ke Project Pi Network atau pionir Pi Network keseluruhannya. Saya nyinyir itu kepada pionir GCP ya, yang tolol, idiot dan goblok otaknya gitu ya, supaya diluruskan gitu. Oke? Nyet asu bocah kue ngidolok. Jarang. Gila sih enggak. Saya tetap bekerja menafikan anak istri. Klik petir terus, rugi waktu juga ya. Karena saya tetap bekerja, rugi kuota juga. Ya, enggak karena di tempat kerja full 24 jam, wifi standby. Ya rugi kuota juga ya. Berapa sih rugi kuotanya, Mas ya? Cuman 1 giga, hitung-hitung lah. Anda pencet tombol petir terus Anda keluar lagi. 1 giga tuh 3 tahun Anda gunakan ya. Ya, nggak ada rugi kuota, Anda aja yang salah hitung ya. Kita lihat ya. Ya, jadi nggak ada yang rugi ya. Ya. Oh ini dia bilang gini, rugi kuota juga karena nggak karena di tempat kerja full wifi 24 jam. Oh berarti dia nggak rugi katanya ya. Ya nggak rugi, cuman klik petir gratis ya, menafikan. Saya tetap bekerja. Iya benar, harus bekerja terus Mas ya. Rugi waktu juga ya, karena saya tetap bekerja. Iya silakan bekerja, jangan terpengaruh dengan GCP, Anda nggak kerja lagi gitu ya. Baca dalam berita sebelum Om. Jadi ini Binance dan cek pertama listing Pi ya. Jadi ini ya, bocoran tanggal listing Pi Binance ada 15 Desember 2024 dengan sekian-sekian. Ya, P 5. Ya, prediksi volume perdagangan mencapai 500 juta per hari. 3 kali disebut sebagai Shiba Inu. Ya, 3 kali lipat didebut sebagai Shiba Inu. CEO Binance bahkan menyatakan bahwa mereka telah mengamati Pi selama 3 tahun dan saat ini adalah waktunya untuk bergabung. Ya, tunggu aja ya. Karena mereka harus daftarkan KYB ya, Sobat Pionir ya. Ya, boom besar Binance akan listing Pi Network ya tanggal 15 Desember 2024. Ya, kita doakan ya. Ente kadang-kadang ente ikan pos nggak ada berita yang benar. Ya betul sekali. Satu-satu aja yang benar. Yang positif ya kita bisa kupas, yang nggak positif. Benar ya. Kita baca kolom balasannya. Kalau merasa nggak ada yang benar, bisa kamu gugat IKN Post. Jangan asal ngomong. Memang nggak semua yang mereka posting itu sesuai kenyataan ya. Tidak semua berita media sosial itu benar ya Sobat Pionir. Ya,
Anda lihat aja berita-berita yang berseliweran itu di TikTok, di sosmed. Ya, banyak berita hoax. Bukan kita bahas PI ya, yang lain juga ya. Contoh ya menyangkut cerita-cerita tentang Jokowi, itu banyak juga yang hoax ya. Seperti Anda. Jadi itulah berita itu gampang dikemas. Yang penting Anda mau melihat dari sisi yang mana. Kalau Anda langsung menelan bulat-bulat, Anda aja yang bisa error gitu. Dicermati dulu. Kalau benar Anda bisa terima gitu ya sobat pionir. Semoga aja mengharap GCV nggak gila beneran. Itu Mas Agus Sandoyo ya. Semoga Anda gak gila beneran nih kata Mas Andri Saputra ya. Semoga nggak gila ya. Kita doakan. Baca dulu ya. Ya. GCV fix palsu, nggak ada dan itu bohong, pasti bohong itu. Ide orang gila ya, memang si Doris ini tuh gila dia. Dia sudah mendapatkan ilham dari iblis. Jadi mencemari banyak pionir ya di seluruh dunia ya. Ya, oke. Kita lihat. Betul ya. Takut orang gila ya, minggir. Ya saya takut orang gila karena GCP, saya juga takut sebetulnya. Siapa tahu mereka stres beneran, gila lagi. Ada 4 juta loh orang gila di Indonesia yang mengikuti GCP itu, bisa-bisa gila beneran ya. Wah, bisa kacau Indonesia kalau beneran 4 juta orang itu gila gara-gara nggak kesampaian GCP. Indonesia bisa-bisa ya. Bisa-bisa rumah sakit jiwa nggak cukup bisa nampung mereka. Udah masalah masalah pemilihan ya, pemilihan caleg itu banyak yang gila, nambah lagi gara-gara Pinetok. Aduh, sobat pionir. Kenapa ya kita bahas Pinetok ini? Saya udah 5 tahun loh di Pinetok ya. Saya amati Pinetok tuh luar biasa. Proyek sangat luar biasa. Hanya pendukungnya di bawah pionir-pionir itu ya. Pionir-pionir itu yang sudah salah jalan sebagiannya itu, yang ikut Doresin itu salah jalan. Tapi kalau mereka mengikuti perubahan-perubahan ya dan mereka memprediksi atau menggaungi hal yang masih positif, $10, $100 masih masuk akal, ada hitungan ekonominya. Saya pernah hitung di video saya itu. Coba Anda cari video saya mengenai prediksi Pinetok oleh Yosua admin Pinetok DC. Saya sudah prediksi bahwa jika benar-benar 20 miliar itu dibagikan atau didistribusikan ke seluruh pionir dan Korting menahan dulu sisanya ya, untuk menciptakan global konsensus yang sebenarnya, otomatis ya sobat pionir ya, harga pi itu bisa mencapai $100 karena 20 miliar itu ya jadi patokan untuk pasokan awal koin pi ya. Apabila semakin banyak diadopsi, semakin banyak utility ya, semakin banyak orang yang menyukai Pi dan mereka membeli koin Pi dan juga ada yang menyediakan barang untuk bisa mendapatkan koin Pi ya, otomatis kapitalisasi pasarnya akan naik ya, bisa mencapai sama dengan Bitcoin. Kalau mencapai sama dengan Bitcoin, 35 kuadriliun dibagikan dengan 20 miliar koin, capai $100 sobat pionir ya. Itu capai $100 sobat pionir ya, mencapai. Saya sudah hitung. Kita lanjut ya. Kucur-kucruk berak sekebon. Jadi GCP harus berak sekebon. Jadi ikan pos ternyata sumber hoak ya, benar. Saya sudah omong, ikan pos tuh ada beberapa yang saya bahas, yang bagus, yang penulisnya tergantung penulis. Kalau penulisnya kutu kupret, jadi menyebarkan hoak, dan itu saya heran ya. Kenapa itu blognya itu ya, websitenya itu, yang punya website itu masih menyetujui aja postingan-postingan yang gak sesuai fakta gitu. Kita lanjut ya. Memang susah memberi info yang benar, padahal GCV dengan nilai segitu hal yang mustahil. Tapi ada juga yang percaya, banyak ya. Kakak Suhep ya, Kang Suhep ya, ini mungkin dari Jawa Barat, banyak ya. Di lokasi Anda aja full, di tempat saya aja kebanyakan pionirnya GCV 5 miliar ya. Sampai blokir saya, sampai keluarkan saya dari grup. Gara-gara saya protes. Saya kasih video tentang realistis, mereka keluarkan dari grup. Di grup Sumba Timur loh. Saya dikeluarkan gitu.
Mereka takut kalau mereka nggak kaya gitu ya. Jadi mereka punya 100 koinnya itu merasa kayak punya 500 miliar, 500 miliar kekayaan Sobat Pioner. Itulah ya. Jadi ya mau gimana lagi ya, terserah pikiran mereka masing-masing. Yang penting kita kasih tahu kebenaran ke mereka ya. Kita lanjut dulu. Ini bisa 1 jam saya bahas ini. Anggap aja saya live ya. Jadi biasa saja, bisa saja terjadi GCP. Ilmu pionir kan sebatas mining dan ilmu kripto lokal. Sedangkan core team punya ide yang luar biasa. Ya ini mulai sudah menyangkut pautkan core team lagi. Inilah kebodohan dari pionir GCP. Dihubung-hubungkan lagi sama core team. Disusup-susupi hal kebohongan ke dalam ya fakta yang terjadi ya di core team itu. Itulah mereka. Saya sudah baca pergerakan mereka. Untuk hal ini bisa diterima oleh semua pionir, mereka kemas. Mereka balut dalam bahasa yang manis, seolah-olah core team yang merestui GCP 5 miliar, lalu disebarkan hoaknya di seluruh dunia, penjuru dunia. Itulah namanya penyebaran ajaran palsu ya. Ya, sekte kepalsuan yang mereka sebarkan itu sudah dikemas. Ibaratnya gini ya, kalau saya lihat ya, saya ngomong sedikit kayak rohani dulu ya. Ada beberapa ya kalau ini saya mohon maaf ya, saya orang Kristen ya. Di Cina itu ada satu ajaran ya, satu ajaran yang membuat kitab baru ya. Lalu mereka mengemas ya kitab mereka. Ada 7 kitab itu. Dikemas di dalam satu pakai ajaran kitab yang asli gitu. Dikemas lalu mereka membuat kitab menyebarkan kesesatan ke seluruh sosial media yang di YouTube itu. Saya nggak perlu ngomong ya, tapi dengarnya ya itu apa gereja Tuhan yang Maha Kuasa kalau nggak salah. Ya itulah sekte-sekte yang berbahaya ya. Jadi ibarat saja, analogi saja ya. Kalau di Pinetok ya, Anda yang penganut GCP seperti itu. Kebenaran sudah ada di core team, Anda merubah kebenaran itu menjadi kesesatan lagi ya. Itu seperti itu sebetulnya. Ini analogi ya, tapi bukan berarti saya mengkorek-korek ya, analogi saja. Ya, saya bukan menghubung-hubungkan dengan agama ya, tidak. Cuman analogi ya. Analogi saja. Jadi ibarat seperti itu. Kita lanjut ya. Kurang bisa baca jelas. Saya juga mining Pi, nggak nyinyir ya. Hanya komen fakta aja. Jangan karena tergiur GCP, karena nilai GCP. Panggil Mama Rani dulu sana, sabar ya. Karena Queen mau makan, bilang tolong sendok dulu. Nggak mungkin terjadi kalau stok Pi masih keluar di bawah 50% yang benar. Apalagi GCP dipatok sebesar itu, hoak lah kalau menurut nilai GCP. Ya benar lah, kakak kalau belajar tentang apa ya, tentang kripto pasti paham lah ya. Kita nggak usah ngomong lagi, itu benar sekali yang kakak ngomong. Agus Sandoyo, Opa Agus Sandoyo ya. Aduh, Eyang Agus Sandoyo. Lagi komen nih postingan apa ya, Kang Suhep ini. Kita baca ya, dia langsung balas. Ingat kalau paradigma yang kita bangun tentang Picoin itu bermain di bursa, ya pasti nggak mungkin Pi akan bernilai 31%. Goblok. Pi itu bukan kripto. Nilai Pi itu bukan dibangun oleh pasar ya, tetapi itu sudah uang digital yang punya standar nilai stablecoin yang disepakati oleh komunitas Pinetok akan berada di jalur ekosistem yang berada di Pi browser. Jadi menurut saya nggak usahlah pada nyinyir, ikuti saja perkembangan Pinetok. Yang percaya Pi di bursa, yang monggo, yang percaya Pi GCP silakan ya. Pembodohan ya. Eyang Agus Sandoyo ya, hati-hati Eyang ya. Jangan kemas-kemas ya. Apa yang bukan kebenaran, Anda jangan kemas-kemas dengan kebenaran dari Pinetok ya. Lalu Anda menyebarkan hoak ya. Ya, ini saya luruskan. Ini Eyang Agus Sandoyo ya. Paradigma kita bangun tentang Picoin bermain di bursa itu nggak mungkin akan bernilai. Siapa bilang ya? Justru bursa lah yang menciptakan nilai untuk bisa ditransaksikan dalam kehidupan nyata, dalam transaksi nyata. Kalau Anda sendiri saja yang menggunakan GCP ya, lalu
si siapa namanya, si apa, penyedia barang dan jasa ya, terus para ini siapa sudah namanya, para investor ya, mereka gimana? Kalau nggak mau gimana ya? Anda saja yang bermain. Makanya kalau Anda mau terapkan GCV bisa terjadi ya di planet sendiri, planet Neptunus atau planet apa, nebula di mana gitu ya. Anda tinggal di sana dengan makhluk-makhluk luar angkasa ya. Di sana mereka sudah kaya raya, kekayaannya sudah nggak bisa dihitung lagi. Anda hidup di sana, terapkan nilai GCV itu pasti berhasil. Ya. Jadi jangan ngomong lah standar nilai stable coin ya. Sampai saat ini Panetok belum menjadi stable coin ya. Ya, yang Agus ya. Hati-hati kalau ngomong ya. Arahnya ke sana tapi belum ya. Ini proses yang Agus. Jangan Anda bikin-bikin seolah-olah sudah terjadi ya. Proses semua kita menuju ke stable coin atau mungkin ke kripto yang stabil, tidak terpengaruh oleh fluktuatif. Tapi permulaannya dari bursa dulu ya, untuk bisa mendapatkan nilai yang bisa dipakai dalam satu produk ini. Gimana Anda tiba-tiba langsung taruh nilai GCV terus Anda mau jual? Investor mana yang mau beli? Kenyataannya sekarang ya, di bursa satu koin pi itu 7.000 ya, Anda kenakan 0, sekian pi ya. Gak mau lah investor mau beli produk Anda ya, secara bukan investor ya, gak mau lah investor ya, mereka mau menyiapkan barang dengan nilai segitu, sedangkan di bursanya itu melimpah. Supply and demand itu harus dipakai juga ya, yang Agus Handoyo. Ya, apa urusan sama Anda ya? Selalu urusan untuk membersihkan ya, membersihkan pengaruh GCV di seluruh kubu Pionir ya, GCV 5. Tapi sebelum itu kita masuk ke WhatsApp dulu ya. Ada postingan di WhatsApp, ada postingan, ada info, ada WA, telepon ya. Begitulah saya nih ya. Ya. Oh ini. Sabar ya, kita ini dulu. Selamat pagi Mas, mau tanya hari ini berapa ya? Ini kok ada yang saudara yang nanya. Sorry ya. Aduh. Sabar ya, sekarang 7.800. 8.000 sekarang 7.800. Bu. Oke. Lanjut ya sobat pionir ya. Ya, jadi itu ya. Kebanyakan orang yang nyinyir juga mining fee. Ya memang lah, kita bukan di luar pionir, saya juga pionir. Saya nyinyir kepada GCPRED 5 miliar ya. Saya bukan nyinyir, saya bukan di luar dari Pinetok ya sobat pionir. Saya pengguna Pinetok, tapi saya melawan GCPRED 5 miliar. Saya nyinyir kepada mereka. Mereka harus dihentikan ya. Anda kalau GCP berhentilah gitu ya. Saya nggak pernah menyinyir Panetok ya. Panetok udah bagus, saya pionir juga. Anda aja yang goblok mengikuti GCP 5 miliar, sedangkan core team tidak pernah membahas itu ya. Lanjut. Apa masalahnya ya? Yang pembodohan itu Anda sendiri sibuk dengan proyek orang. Proyek pembodohan 314159 ya. Bodohin orang lagi, kalau nggak tahu platform yang benar nggak usah ceramah ya. Aduh, GCP 5 miliar ya. Ya. Aduh, kasihan banget ya. Ya, sabar. Ini apa yang dipostingnya ini? Membodohi orang lagi, kalau nggak tahu platform yang benar nggak usah ceramah. Platform apa ya? Duh, ini orang-orang tolol juga ya. Dari masih ada aja mau dibodoh-bodohi. Bodohi publik ya. Pembodohan publik ya, benar-benar. Ini Pak Stephen, mohon maaf ya Pak Stephen, bodohi orang lagi kalau nggak tahu platform yang benar nggak usah ceramah ya. Ini pro GCP kayaknya. Kalau ini wakil, tapi masih ada aja yang mau dibodoh-bodohin ya. Mau gimana lagi ya, masih banyak ya. Ya bodoh iku ya kamu iri hati.
Hidup lagi GCP Merdeka. Ya, silakan. Anda menghalu, halumen silakan ya. GCP Gerakan Culun Palalu, nggak lihat di bursa yang kirim Nicholas itu yang dikatakan minta melotot tapi tidak melihat. Makanya cuci pakai air got biar bisa melihat bursa. Gus Nita ya, benar ya, ya Gus benar ya. Kalau namanya Gus Nita pasti ini ada yang namanya Gus itu pasti otaknya cemerlang ya. Salut. Aduh kacau ya. Aduh pembodohan ya. Ya memang kocak para penganut GCP kuat dengan prinsip keyakinannya. Ya itu hak mereka. Mining pakai HP mereka, ngeklik pakai jari mereka. Di sini yang bikin aneh justru sekte yang mempercayai harga bursa. Kenapa kalian emosi? Ada kepentingan. Ya, kasihan ya. Kasihan banget ya ini. Ada kepentingan apa kalian dengan keyakinan pionir sekte GCP? Mereka kan sekte GCP mau menghalusinasi ya, bukan berkeyakinan, tapi koin Pi bernilai 31415 $1 juta, $10 juta itu kan hak mereka. Kenapa kalian jadi belisataan macam orang terserang virus pilis? Ya aduh kasihan banget ya. Kalau mereka minta makan sama kalian, itu jangan-jangan kalian takut gak bisa cari makan. Aduh ini sudah kena yang namanya halumen. Ini termasuk halumen ya, kasihan banget ya. Kasihan sekali ya. Ya. Saya itu ya dan teman-teman yang lain yang pro dengan nilai di bursa ya, kita memberikan kebenaran ya. Anda membuat kepalsuan. Sampai saat ini belum ada bursa yang menerima dengan harga 314.159. Itu bukti otentik loh. Sedangkan di bursa 7.000 itu udah pasti ya. Coba kalau ada lawannya ya. Ada lawannya, contoh ada CEX yang menerima nilai segitu, ada DEX yang menerima nilai segitu 314.159. Ada pedagang ya, pedagang yang menerima nilai segitu mayoritas. Kalau cuma hanya kutu-kutu kupret yang ikut-ikut Anda ya, itu Anda sendiri pionir yang menyiapkan barang dan boncos dan rugi ya. Sobat pionir. Jadi jangan pembodohan lah ya. Lihat. Ya, ini. Ibu besar Irfan, betul sekali. Aku setuju dengan pernyataan Bapak. Sekte bursa mati-matian pembenci GCP ada kepentingan apa? Ya, bukan kepentingan, tapi mau membersihkan Anda yang penganut halu-halu di Indonesia. Ya. Kalau nggak kebukti, banyak orang yang menyesal, terganggu proyek Pi ya, sobat pionir. Ya, akhirnya mereka meninggalkan proyek Pi. Kalau nggak terbukti, sekarang aja sudah banyak yang meninggalkan karena nggak ada bukti bahwa nilai itu sudah terjadi ya. Sekarang udah banyak yang meninggalkan Pi ya. Kenapa? Karena nggak terbukti. Cuman janji-janji, omong-omong dari Dorisin yang terus digebar-gebar sama penerusnya di bawah dan menciptakan huru-hara ya, kehancuran nanti di proyek ini. Kenapa bisa hancur proyek ini? Karena satu, investor tidak berminat ya untuk menyiapkan barang dan jasa dengan nilai segitu. Sedangkan di bursa mereka bisa membeli koin di bursa dengan harga yang 7.000. Mereka siapkan barang dengan harga yang begitu fantastis, malah mereka nggak mau ya. Makanya tujuan saya ya menyerukan nilai di bursa itu ya untuk dipakai supaya bisa menarik investor ya. Investor akan lihat daripada mereka siapkan mereka beli di bursa ya, mereka beli di bursa koin Pi ya, sedangkan mereka punya modal produk barang, mereka siapkan barang saja yang nilai sama dengan di bursa ya, tinggal di up sedikit ya, sehingga anda dan saya yang punya koin Pi membeli di investor atau penyedia barang dan jasa. Logikanya dipakai dong ya. Ini goblok banget nih, otaknya idiot nih Mas Fadril Syahrini Irfan nih dengan lawak tajuk ini idiot semua ya, idiot. Ini juga Winardi idiot juga ya. Ini justru gara-gara GCP jadi malas kerja. Ini coba kita baca. Bayangkan 1 Pi 4 miliar, ngapain lagi kerja kalau gitu ya? Bener nih Mas Dian Heriadi ya. Kebanyakan mereka berhenti kerja loh. Mereka nggak mau teruskan kerja karena sedikit lagi mau peluncuran GCP. Kemarin aja si Ojan ngomong tanggal 15 ini
peluncuran GCP kuartal ketiga nggak terbukti ya. Lihat aja Binance besok ya. Ini sudah penyebaran hoax. Tunggu nanti bulan Desember ya. Benar nggak terjadi atau mungkin dalam waktu dekat kalau Binance pakai nilai 314159. Goblok. Ya, tololnya bin ajaib, otaknya ya. Otaknya bukan orangnya. Kasihan banget ya. Ya, jadi itulah kita cerita-cerita ya. Ini gambar babi ini kenapa ya? Inilah Pineto, kabarnya baiknya adalah tiada akhir ya. Patkai ya. Ya, oke. Begitu saja Sobat Pionir ya. Saya buat konten ini ya meluruskan dan memberikan edukasi ya. Kalau bahasa saya keras ya, itu menyerang di pikiran, bukan menyerang di orangnya. Menyerang ide, pikirannya yang bodoh dan idiot itu ya. Tapi orangnya baik ya. Siapa tahu Mas Eyang Agus Sandoyo ini orangnya baik ya, cuman salah jalan aja. Kita luruskan. Oke, yang dukung saya bagikan video saya di seluruh media sosial ya, di Facebook, YouTube. Bagikan aja ya, supaya banyak pionir yang GCP mulai sadar. Bagi pionir-pionir yang masih 50% GCP itu bisa ditarik kembali ke jalan yang benar ya. Tarik ke jalan yang benar supaya mereka tidak terkontaminasi. Kalau yang Agus Sandoyo ini sudah nggak bisa lagi ya, siap masuk neraka ini. Kalau dalam ajaran itu mereka sudah pengikut tersesat dan siap masuk neraka. Kalau analoginya dengan kepercayaan ya gitu. Tapi analogi saja ya Sobat. Oke. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Bagi pionir yang pengen beli CoinPi atau menjual CoinPi, kontak nomor WA saya Yosua di Pinetalk DC di video ini ya. Saya bantu Anda untuk membeli CoinPi ya atau menjual CoinPi. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.